Kalau untuk omset kurang lebih kalau sebagai anak sekolah ya, kayak kita pulang pengen nongki-nongki ala-ala pengen makan mie ayam abnormal itu bisa sih kita. Kurang lebih ada 250 juta lah omset. 250 juta. Oke, loh berarti selama ini dipegang sendiri? Iya. Pegang sendiri? Sendiri. Kayak gitu. Berarti dalam satu hari nih Kak, kayak gitu, bisa nerima apa atau mendapatkan berapa order sih? Kalau untuk itu grafiknya sih nggak tentu ya. Nggak tentu. Tapi kalau emang rata-rata lah Kak? iya untuk akhir tahun itu lebih banyak dibanding awal tahun. Jadi kayak rata-rata ada 20 sampai 30 sehari. Di akhir tahun itu? Per hari iya. Per hari? Akhir tahun. Oh, lumayan juga ya gitu. Lumayan. Nah, itu berarti kan bisa menginspirasi Iya. adik-adiknya nanti Kak gitu untuk mencoba gitu. Karena kan di masa pandemi itu kan sendiri emang kesulitan gitu dalam mencari pekerjaan. Oke, kan tadi kan kita udah membahas panjang lebar bahwasanya Kak Nadia itu kan lulusan di kafe, terus punya bisnis walaupun di awal-awal sempat memutuskan kerja dulu kan. Nah, untuk pandangan Kak Nadia sendiri nih kayak gitu mengenai lulusan SMK gitu atau mau ngambil sikap nih kayak gitu. Karena kan di masa pandemi itu sendiri ya Kak ya, itu kan kesulitan kita dalam mencari pekerjaan kayak gitu. Nah, itu kan ketika Kak Nadia menyampaikan itu kan salah satu alternatif Ya, kayak gitu untuk mereka mengambil sikap gitu, mengambil akhirnya menuangkan gitu hasil ilmu mereka gitu. Dan saya yakin sendiri gitu ya, gitu pasti anak-anak alumni Dewantara khususnya gitu ya 11-12 lah dengan kualitas Kak Nadia waktu zaman lulusnya setidaknya gitu kan bisa mengikuti jejak Kak Nadia. Itu seperti pandangannya gimana Pak? Kalau pandangan saya yang mengikuti teknologi sekarang nih ya, bisa dibilang kalau untuk sekarang itu lebih mudah apa-apanya ya kan, dibanding pada saat saya waktu sekolah pertama masuk multimedia gitu. Jadi kalau saya balik lagi ke belakang ya kan, kalau untuk HP kayak kita menggunakan HP pun itu masih HP Asia ya waktu saat itu. HP Asia pun saya udah bersyukur banget gitu kan. Dibanding sekarang gitu. Sekarang orang udah anak SMK udah bisa megang Android gitu kan. Dari Android itu kita bisa manfaatin entah dari konten-konten yang sekarang itu lagi booming tuh TikTok ya kan. Terus endorse Instagram. Nah itu tanpa kita harus menunggu lulus pun kita bisa menciptakan penghasilan lewat situ dari diri kita gitu. Kita ngebangun branding kita kayak gimana di depan publik, entah itu dari ngebangun produk lewat marketplace gitu kan, atau dari sosial media yang kita punya, kayak gitu sih. Jadi kalau untuk siswa-siswi SMK itu jangan hanya banyak rebahan, cobalah ngulik-ngulik atau kreatif gitu pada zamannya, bukan pada zaman sih, kayak pada usianya gitu, pada saat usianya cobalah lebih kreatif lagi gitu kan. Yang pasti kalau untuk SMK di Indonesia gitu kan, saya harapannya kalau untuk lulusan SMK ataupun SMK yang saat ini masih kelas 1, 2, 3 tekuni kualitas dalam diri kalian gitu, potensi diri ya kan, potensi kalian itu harus kalian bangun sejak SMK. Jadi setelah kalian lulus pun kalian punya bekal buat ketika bisa implementasikan. Kayak melambungkan bakatnya gitu, bisa langsung kerja ataupun kalau emang pengen kuliah juga bisa gitu. Ya bisnis juga bisa. Karena sekarang tuh apa-apa serba mudah gitu kan dibanding dulu gitu. Oke Kak Nadia, Masya Allah ya, keren banget tadi itu. Nah jadi tapi saya pengen bertanya lagi nih Kak Nadia. Kak Nadia kan sudah berapa tahun nggak datang ke SMK Dewantara kayak gitu? Udah lama banget sih sumpah. Berapa tahun? Waktu saya semester berapa ya? 3 kalau nggak salah, dari semester 3 sampai sekarang itu ada 4 tahun ya. 4 tahun? 4 tahun biasanya. Tapi belum pernah nginjek SMK lagi?
Belum. Oke. Nah, kalau menurut Kak Nadia nih, perkembangan kayak gitu apa namanya? Terus yang di mata Kak Nadia ya, yang dulu sama yang sekarang itu perbandingannya seperti apa sih, Kak? Wah, kalau untuk perbandingan pada zamannya saya angkatan pertama sampai sekarang sih kayak gila berubah drastis banget sih. Bisa dilihat dari jurusannya pun udah nambah ya kan. Pasti kualitasnya pun bertambah, kualitas dari seorang guru dan muridnya untuk lebih kreativitas gitu kan. Fasilitasnya pun pasti bertambah ya kan. Pada saat itu pun fasilitas sangat minim ya bisa dibilang gitu, tapi kita memaksimalkan dari diri kita tuh nggak serba kekurangan, kita lebih suka ngulik-ngulik gitu. Akhirnya kan apalagi sekarang gitu, kalau sekarang banyak fasilitas, bisa lebih coba hal-hal baru juga di SMK. Ya intinya selama kalian memilih SMK seru sih kayak gitu. Kayak ya kenapa harus dibebanin gitu, kayak salah jurusan kah gitu kan, atau tuntutan orang tua pengennya jurusan ini, ya kenapa harus ngeluh gitu. Ya syukurin aja selama kita dikasih jurusannya nggak yang aneh-aneh gitu kan, ya udah tekunin aja di bidangnya, siapa tahu setelah lulus tuh ada hasil gitu dari bidang yang kalian pilih gitu saat SMK gitu. Iya, oke. Masya Allah ya jawabannya. Nah, tapi Kak, kesan pertama nih Kak, kesan pertama Kak Nadia setelah sekitar 4 tahun ya, 4 tahun nggak nginjek SMK Dewantara, itu apa sih Kak tadi yang Kak rasakan gitu? Kesan pertama sih dari lingkungannya sih, kayak lingkungannya lebih asri banget ya. Lebih asri ya. Ya. Karena itu emang moto salah satu ya. SMK Dewantara gitu. Dari dulu juga kan saya pulang sore ya karena sekolahnya pun nyaman gitu kan. Gimana sekarang yang udah makin Makin asri, masih banyak gitu. tempat-tempat ngobrolnya gitu ya. Kumpul-kumpulnya gitu. Nah, tapi kalau di zaman Kak Nadia dulu gitu, emang perangkat-perangkat gitu atau peralatan-peralatan untuk praktek kayak gitu ya di bidang multimedia gitu. Nah, emang udah tercapaikah apa belum? Masih bisa dibilang sih lagi berproses ya. Bisa dibilang kita banyak keinginan, tapi karena emang keterbatasan muridnya juga, jadi keterbatasan murid. Iya, maksudnya kayak muridnya pun belum banyak ya. Oh iya, karena kan gitu. angkatan 1 ya, kayak gitu. Jadi kayak apa-apa kebutuhan tuh masih berproses lah gitu kan. Lama-lama kan ketika kita udah lulus nambah fasilitasnya gitu. Jadi kayak waktu dulu sih lebih ngandelin minat kita aja, dan makanya saya pilih multimedia. Kenapa, tahu gak? Apa? Si kira-kira? Saya nggak tahu tuh. Sebelum saya memilih multimedia, pada saat itu kan gadget atau yang namanya teknologi kan kurang banget ya. Ditambah sekalinya saya minta laptop tanpa ada tujuan gitu, nggak mungkin sama orang tua. Nah jadinya, enak kali ya kalau masuk SMK tapi yang pakai laptop apa ya gitu, kayak multimedia nih kayaknya gitu. Akhirnya tiba-tiba saya mutusin multimedia, dan di situ juga emang ada minat yang saya minati juga, katanya nggak belajar MTK gitu. Katanya belajar MTK. Berarti emang dari zaman Kak Nadia MTK udah ditakutin gitu? Atau gimana itu? Bisa dibilang saya males yang namanya ngambil SMA, ya dari situ juga. Oke, berarti salah satu tujuannya ngambil SMK itu karena ngindarin mata pelajaran MTK. Padahal masih ada kan? Masih, tapi nggak lebih detail banget ya, maksudnya lebih ditekuni banget. Jadi lebih ke bidang skill gitu yang kita miliki buat kita kembangin gitu kan. Makanya dari situ akhirnya dibeliin tuh laptop sama orang tua. Nah di situ itu di kelas 10-nya? Iya, atau dari awal? Dari kelas 10 sih. Awal-awal kan kayak masuk belum ada tuntutan laptop, jadi masuk dulu. Pas udah terlanjur cebur kan otomatis orang tua mikir, mah nih ada kebutuhan pakai laptop biar bisa ngerjain sesuatu gitu kan. Ya udah akhirnya dibeliin, alhamdulillahnya. Nah dari situ berpikir kayak ada kayak alat tempur kayak kan selama SMK, nggak mungkin dong disia-siain gitu kan. Ya udah semenjak punya laptop berusaha ngulik-ngulik juga sendiri gitu. Kalau emang guru-guru atau di sekolah kurang ngasih ilmu yang pengen kita mau gitu, kita kadang ngulik ngerjain juga sendiri, tapi dibantu juga sama guru gitu, guru produktif.
gitu. Oke, nah tadi kan karena dia menyampaikan gitu kan tentang SMK kayak gitu, kesannya kayak gitu. Nah kira-kira karena dia gitu, pesannya itu loh untuk ke adik-adik angkatan Kanadia yang hari ini masih berjuang gitu, berjuang sekolah kan sekolah hari ini kan apa ya dikatakan jelek enggak, bagus enggak, karena kan kondisinya kayak gitu. Kita kan berada di kondisi COVID-19 ini kayak gitu. Yang kita tidak bisa atau kita membatasi gitu, membatasi mobilitas gitu karena penyebaran tersendiri kayak gitu. Nah, kira-kira karena dia ada nggak sih pesan-pesan untuk adik kelas dengan masa-masa seperti ini? Oke, kalau untuk pesan kesan udah ya. Iya. Pesannya Pesan untuk adik lah, untuk adik-adiknya. teman-teman ya teman-teman adik kelas gitu. Adik kelas saya yang sedang ada di kelas 1 2 3 ya kan, yang pada saat ini kondisinya sering lebih ke Zoom meeting ya. Jangan pernah jangan pernah bosen gitu ngedengerin guru kalian untuk selalu tampil di depan laptop gitu, kayak kalau emang ada masih itu ya ngerjain proyekan gitu kan ya. Masih sih kalau ibaratnya kalau praktikum kita masih melaksanakan sih Kak kayak gitu. Jadi cuma pembelajaran teori itu kita masih dalam bentuk kita belajar di LMS kayak gitu. Jadi di aplikasi-aplikasi kayak gitu penggunaannya gitu. Tapi kalau untuk praktek sih kita masih melaksanakan proyek-proyek, masih melaksanakan walaupun terbatas kayak gitu. Terbatas untuk konsep untuk pelaksanaan prakteknya kayak gitu sih. Oke, berarti kalau dari segi tugas yang udah diberikan kepada guru-guru kepada kalian gitu, harap dikerjakan aja. Kalau emang kalian bingung, coba berbaur aja sama guru kalian biar lebih gampang dan mudah gitu gimana cara ngerjain tugasnya meskipun lewat Zoom ya, meskipun lewat virtual gitu. Jadi apapun yang saat ini kita lakuin tuh jangan sampai ngebatasin kalian juga dalam berkreativitas gitu. Do it what you want intinya gitu. Apapun yang kalian kerjain tuh ya udah lakukan gitu kalau emang kalian suka gitu. Itu sih. Ini berarti totalitas banget lah ya, totalitas yang biar, gitu. Biar ketika lulus juga nggak asal pergi aja gitu dari SMK, tapi ninggalin kesan juga kalau kita pernah berkarya nih di SMK ini gitu loh. Karya kita apa sih yang udah kita tinggalin di SMK, biar kita balik lagi pun nggak merasa malu atau bukan malu ya, kayak merasa senang juga datang-datang kayak waktu dulu sekolah, pernah ikut lomba nih di sekolah ini gitu, atau pernah naruh karya di sekolah ini gitu. Benar. Sih. Oke, terima kasih Kak Nadia atas waktunya yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah aktivitasnya yang kesibukannya gitu ya. Semoga kegiatannya, semoga bisnisnya lebih diperlancar lagi kayak gitu. Dan semoga suatu saat Kak gitu kalau SMK butuh gitu untuk narasumber mengenai mengenai materi tentang jualan online kayak gitu, bisa lah Kak ya. Mengisi luang-luang atau kita dalam bentuk seminar nanti. Siap. Yang konsepnya gitu, karena kan jujur ya saya pribadi ketika mendengarkan karena dia seperti ini saya pengen nih gitu, bisa nggak sih saya gitu. Nah seperti itu sih Kak, karena ya sangat berarti juga gitu. Nah semoga rekan-rekan teman-teman juga lebih fokus, lebih memahami kembali kayak gitu ya, dan lebih semangat lagi kata Nadia tadi ya gitu, semangat dalam belajarnya, semangat dalam mengerjakan tugasnya gitu ya. Oke, terima kasih Kak Nadia atas waktunya, dan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini ngebantu syuting kegiatan ini. Semoga yang menonton dapat menginspirasi dan bisa menjadi wawasan baru untuk teman-teman. Jangan lupa tonton juga video-video dari obrolan santai ini dari episode 1 sampai episode yang akan datang nanti. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.